Di, di Timor Farm Nusantara kita belajar, kita melakukan percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen kecil yang kita lakukan dari pengalaman-pengalaman pribadi, kita kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang kita belajar dari luar, sampai pada akhirnya kita menemukan sebuah metode yang mudah, yang murah, yang sederhana, yang kita namakan metode tani Nusantara. Siapa mengira bahwa dari wilayah yang tanahnya kering dan gersang, justru muncul para petani muda yang menjadi pelopor metode pertanian alami yang disebut metode tani Nusantara. Metode ini dikembangkan oleh Sancho Suarez Marquez yang akrab dipanggil Sanchez di lahan-lahan pertanian Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terkenal kering dan gersang. Sanchez adalah seorang sarjana pertanian berijazah S2 yang telah bertekad menceburkan diri menjadi petani untuk mengembangkan metode tani Nusantara. Sanchez bersama rekannya mendirikan sebuah usaha bernama Timor Farm Nusantara yang berpusat di Desa Maukabatan, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Farm Nusantara itu sebuah usaha agribisnis yang kami dirikan di TTU dari 3 tahun lalu oleh Bapak Jo Mota bersama Monkarus dan saya. Kita berupaya untuk merintis sebuah usaha dengan sistem terpadu, namun kita sekarang memulainya dari sistem pertanian dulu. Di Timor Farm Nusantara kita belajar, kita melakukan percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen kecil yang kita lakukan dari pengalaman-pengalaman pribadi, kita kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang kita belajar dari luar, sampai pada akhirnya kita menemukan sebuah metode yang mudah, yang murah, yang sederhana, yang kita namakan metode tani Nusantara. Tujuan utama metode tani Nusantara yang dikembangkan Sanchez adalah memerdekakan petani, merdeka dari ketergantungan industri pupuk dan pestisida pabrikan. Dan jika ingin menggunakan pupuk yang mudah, murah dan sederhana, Timor Farm Nusantara akan mengajarkan para petani untuk membuat pupuk sendiri yang terbuat dari bahan-bahan tanaman dan sejenisnya yang bisa ditemukan di sekitar lahan para petani dengan metode tani Nusantara. Kita bisa buat tanaman itu menjadi pupuk, bisa juga kita ambil tanaman-tanaman yang tidak disukai sama hama, atau di sini biasanya orang-orang sebut itu tanaman racun. Racun bagi manusia, tapi itu obat bagi tanaman. Metode tani Nusantara merupakan perpaduan teknologi pertanian alami dengan kearifan lokal yang sudah terbukti membuat penduduk bertahan dari generasi ke generasi. Proyek percontohan metode tani Nusantara ini sudah dimulai di Kabupaten Timur Tengah Utara, di atas lahan pertanian seluas 40 hektar. 20 hektar diantaranya merupakan lahan kering, dan 20 hektar lainnya adalah lahan basah. Dalam pelaksanaannya, Sanchez dibantu oleh para pemerhati pertanian, para kepala desa, serta sejumlah petugas lapangan. Bahkan pihak gereja setempat pun mendukung sepenuhnya upaya Sanchez dan kawan-kawan, termasuk Romo Ino, Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Atambua. Nama lengkap Romo Ino adalah Innocentius Nahak Berek. Julukan Romo, yang merupakan julukan masyarakat Jawa untuk seorang pastor, rupanya sudah menjadi julukan nasional. Sehingga pastor di NTT pun mendapat julukan Romo, seperti Romo Ino. Romo Ino mengaku sangat berbahagia ketika bertemu dengan Sanchez dan kawan-kawan yang memperkenalkan metode tani Nusantara melalui Timor Farm Nusantara. Mereka datang dengan maksud mengubah pola pikir para petani yang selama ini sangat bergantung pada pupuk dan pestisida pabrikan
yang susah didapat dan mahal harganya. Dan perubahan yang mereka lakukan terbukti membawa hasil. Itu perubahan yang saya rasakan itu bagaimana pola pikirnya. Dan kedua, harus bekerja. Ingat, kita bekerja, kita bisa menghasilkan uang dengan jumlah yang besar. Yang penting ada kemauan dan ada niat. Dan saya merasa bahwa kehadiran ini, mereka ini membuat kami begitu termotivasi. Bahkan kami mengatakan, mengapa baru tiba sekarang, kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Dan kami merasa sangat terbantu. Sebagai imam di gereja, Romo Ino mengaku ikut memberikan pengarahan kepada umat tentang metode Tani Nusantara langsung di lokasi dan mengajak umat untuk bersama-sama turun ke lapangan mengolah tanah untuk pertanian bagi kemakmuran bersama. Dan saya sendiri, walaupun sebagai seorang imam, merasakan kehadiran kita tidak saja di mimbar, tapi mari kita turun ke lokasi umat. Mari kita memberikan contoh. Kami saja bisa bekerja, apalagi umat. Kami hanya mau memberikan contoh. Mari kita bekerja merawat tanah. Kali ini bumi ini bisa menghasilkan kalau kita punya niat, punya kemauan. Tidak ada kata mustahil kalau orang punya semangat. Masyarakat kan selama ini kan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan, cara mengolah. Justru lihat kehadiran teman-teman ini membangun satu konsep baru ini. Ada cara gampang, karena apa? Ini kan dibikin sendiri. Kita tidak membeli di mana-mana dan kita mengolah dari apa yang ada sekarang ini. Tapi justru dengan hasil yang luar biasa. Ini yang diterapkan oleh Timur Farm Nusantara ini dan hadir lewat orang-orang hebat. Ada Pak Joao, ada Pak Sanchez dengan teman-teman yang sekarang lagi datang ke tempat kami. Kami merasakan bahwa ini satu berkat yang luar biasa yang sekarang kami lagi bangun di sini.